Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin saya ingin coaching kepada Bapak. Ini terkait permasalahan saya. Jadi, apakah Bapak punya waktu untuk meng-coaching saya, Pak? Iya, baik. Ada Pak Hia. Mohon maaf tadi belum saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hia, sangat ada, sangat ada. Sangat ada waktu andaikan Bapak mau menyampaikan sesuatu, apapun itu bentuknya. Nah, Baik, terlebih terima coaching kita. Ya, gimana Pak? baik. Terima kasih, Pak. Begini, Pak, saya ini ada persoalan yang sepertinya memang butuh untuk coaching oleh Bapak terkait dengan manajemen waktu, Pak. Jadi saya ada kegiatan ini memang semuanya prioritas, semuanya baik. Jadi namun memang kegiatan ini berkaitan dengan yang pertama adalah saya sebagai guru di sekolah. Yang kedua, saya sebagai guru yang kemudian ditugaskan oleh atasan saya di luar sekolah. Nah, artinya permasalahan ini terkait dengan manajemen waktu saya dengan adanya banyak kegiatan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang menjadi masalah memang satu, ya itu saja sementara Pak masalah saya, Pak. Ya, baik Pak Hia. Terima kasih hal yang sudah Bapak sampaikan. Bisa saya pahami. Nah, kemudian berikutnya saya bertanya juga nih ke Bapak. Apa tujuan utama Bapak di dalam mengemban tugas? Pertama tadi sebagai guru, yang kedua ada tugas-tugas lain. Nah, tujuan utama Bapak yang mana? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih dalam dari dua kegiatan yang Bapak jalankan ini. Mungkin ada yang pokok atau ada yang keduanya tidak pokok. Nah, barangkali ini bisa Bapak jelaskan juga. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi sebetulnya tujuan utama saya itu ya pertama memang home base saya itu sebagai guru di sekolah. Otomatis saya punya kewajiban untuk mengabdikan diri saya, menghambakan diri saya kepada murid. Tapi di sisi lain juga memang saya ada kegiatan di luar sekolah yang notabene saya ditugaskan oleh atasannya kepala sekolah. Artinya dua atasan saya ini memang mestinya saya prioritaskan, tapi dua-duanya memang sangat penting buat saya karena yang pertama di sekolah memang home base saya, rutin saya di sana aktivitas kesehariannya, sedangkan yang atasan yang bukan kepala sekolah ini posisinya memang sewaktu-waktu, tidak rutin gitu Pak. Jadi tujuan saya memang mengabdikan kepada murid utamanya itu. Yang kedua juga saya mengabdikan kepada masyarakat, yaitu atas dasar perintah atau tugas dari atasan saya yang notabene bukan di sekolah. Begitu Pak. Iya, Pak, iya. Baik, sangat saya pahami Bapak. Tentu andaikan saya sebagai Bapak juga bagi saya akan sulit, Pak ya. Bagi saya akan sulit karena dua-duanya atas nama tugas ya, atas nama perintah, walaupun tugas Bapak utama itu ya di sekolah. Tetapi ketika ada tugas lain yang bukan dari sekolah, sementara yang menugaskannya juga atasan-atasan kita di sekolah, nah ini agak repot juga. Tetapi tidak ada sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, oleh karena itu, mungkin Pak Ihya langkah berikutnya harus mengidentifikasi, Pak. Membuat skala prioritas mana yang kira-kira atau mana yang dianggap lebih utama dan mana yang dianggap
kedua gitu ya, atau mana yang utama satu, mana yang utama dua. Nah kemudian kalau utama satu, utama dua ini dua-duanya harus berjalan, Pak Iya juga harus mengidentifikasi apa yang bisa dilaksanakan di utama satu dan apa yang bisa dilaksanakan di utama dua. Andaikan kedua-dua ini misalkan waktunya harus berjalan bersamaan, Pak. Nah, berarti Pak Iya monggo diidentifikasi kira-kira skala prioritas yang mana, lalu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya kedua tugas ini bisa Bapak jalankan dengan baik sesuai tuntutan pimpinan, sesuai tuntutan sekolah, dan tadi Bapak sampaikan tetap kita menghamba atau berfokus ya, berpusat kepada murid. Jadi kita melayani murid gitu, Pak. Monggo, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya kira memang ini persoalan yang menurut saya dua-duanya sangat penting gitu, karena dua-duanya juga merupakan instruksi atau perintah atau tugas dari atasan. Kalau diminta untuk identifikasi, betul memang secara prioritas, maka memang semestinya saya fokus terhadap murid, berarti di sekolah. Artinya di sini akan lebih kompleks urusannya ketika posisinya ditinggalkan terlalu sering, mungkin begitu ya Pak ya. Tapi namun demikian, memang ketika posisi ada yang instruksi atau tugas atau perintah dari atasan yang di luar sekolah ini juga ternyata tidak kalah pentingnya. Maka keduanya memang kalau diidentifikasi betul posisi saya sebagai guru, maka posisi saya semestinya fokus kepada yang menghamba kepada murid gitu. Nah, sedangkan yang urusan yang lain di luar sekolah yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh atasan saya di sekolah, maka ini pun harus dipertimbangkan baik buruknya terkait dengan kinerja atau keberadaan saya di sekolah. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya tidak kemudian jadi bentrok begitu, Pak. Ya, baik, baik. Terima kasih Pak Iya. Ternyata Pak Iya luar biasa ya. Dari dua tugas yang sama-sama utama, ada utama satu, dua, dua-duanya dimungkinkan, sangat dimungkinkan tidak bisa ditinggalkan. Ternyata Pak Iya sudah bisa mengidentifikasi mana yang skala prioritas, mana yang skala prioritas satu, dan mana skala prioritas dua. Nah kemudian supaya lebih spesifik lagi Pak ya. Iya. Nah bagaimana nih rencana Bapak andaikan dua tugas ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya? Atau dalam kalimat lain, dua tugas ini harus berjalan. Dua-duanya harus berjalan. Tapi badan Bapak itu cuma satu ya. Badan kita kan cuma satu. Tapi ada dua tugas yang dua-duanya harus kita jalankan dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana rencana Bapak ke depan agar tugas di sekolah tidak tertunda atau tidak terhambat, dan juga tugas dari provinsi atau Pemprov juga bisa dilaksanakan. Iya, baik Pak, terima kasih. Setelah tadi mengidentifikasi skala prioritas dan sekarang melangkah ke rencana aksinya seperti apa, mungkin saya kira memang kita cuma sendiri, badan cuma satu untuk melaksanakan dua aktivitas. Ketika kemudian bentrok, mungkin salah satunya dengan cara belajar daring ya Pak ya. Jadi saya akan lihat dulu tugas misalnya dari provinsi itu seperti apa, maka saya akan pertimbangkan kalau seandainya memang itu sangat penting dan memang Pemprov kemudian sangat membutuhkan kebermanfaatan saya, maka saya akan coba mengambil yang di Pemprov. Yang kedua, tanpa meninggalkan tugas saya sebagai guru di sekolah, artinya mengajar. Nah, mungkin salah satu caranya dengan belajar daring ya Pak ya.
Yang pertama itu memberikan tugasnya, materinya melalui daring, melalui Google Form atau melalui Google Classroom. Namun demikian, saya juga harus menginformasikan kepada invaler saya, misalnya guru PAI, karena saya guru PAI, jadi guru PAI yang lain, kalaupun tidak bisa, misalnya karena penuh juga, maka saya harus menghubungi piket. Tentunya itu atas sepengetahuan dari kepala sekolah atau atasan saya di sekolah, melalui lisan ataupun melalui surat tugas yang diberikan dari provinsi. Saya kira itu Pak, untuk Wah, rencana wah, aksi. iya Pak Hia. Wah, ternyata Pak Hia luar biasa ini ya. Di awal tadi ada permasalahan, dua jenis pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sudah diidentifikasi dan kemudian sudah ada rencana-rencana tindak lanjut dari permasalahan yang tadi Pak ya. Nah ini nampaknya sudah mulai tercerahkan ya Pak ya. Sudah Iya, mulai, alhamdulillah ini. nah, sudah mulai ada jalan keluar. Ternyata Pak Hia sekali lagi luar biasa dan luar biasa. Jadi terima kasih banyak Pak ini. Nah, tapi ada satu lagi nih Pak. Oh ya boleh boleh Pak. Gimana Pak? Ini percakapan kita belum sampai di goalnya ya. Belum sampai di goalnya nih. Baru tadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak sampaikan. Nah, gimana nih actionnya supaya yang Bapak rencanakan tadi itu betul-betul terwujud Pak, betul-betul bisa dibuktikan. Kalau di sekolah ya bisa dilihatlah oleh pimpinan. Jadi nanti ketika pimpinan atau kepala sekolah bertanya kepada guru, wah Pak Guru Piket misalkan, ini jadwalnya Pak Hia di kelas B, 2B misalkan. Tapi nggak ada, apa ada konfirmasi? Nah, atau sebaliknya, yang bertanya Guru Piket, Ibu Kepala, Pak Hia, kalau ke saya misalkan ya, belum ada konfirmasi hari ini tidak masuk, apakah ada konfirmasi ke Ibu atau izin ke Ibu? Nah, gitu. Jadi, tadi Bapak sudah bagus menyampaikan informasi, kalau ke pimpinan mungkin lapor dan mohon izin Pak ya. Kalau ke guru piket mungkin juga izin atau menitipkan apa. Kemudian kalau ke kurikulum juga sama. Nah, bagaimana nih sebagai rasa tanggung jawab Bapak secara real ya, secara faktual yang akan dilaksanakan di lapangan? Silakan Pak. Baik, baik Pak, terima kasih banyak. Ini saya kira untuk sebagai tanda tanggung jawab saya terhadap persoalan ini, terutama terhadap tugas saya nanti di sekolah, yang pertama saya harus komitmen bahwa mengajar adalah tugas utama saya. Maka saya tidak boleh meninggalkan mengajar itu walaupun mungkin melalui daring. Nah, sebagai komitmen saya untuk bisa bertanggung jawab atas rencana aksi saya tadi, saya akan paling tidak saya akan ketika misalnya memberi tugas-tugas yang masuk ke Google Classroom atau yang masuk ke Google Form yang saya berikan, itu akan saya kumpulkan, kemudian akan saya sampaikan, laporkan kepada paling tidak minimal kepada bagian kurikulum bahwa saya telah melaksanakan tugas seperti biasanya tapi melalui daring. Biasanya tatap muka, tapi karena ada kegiatan yang bentrok bersamaan, nah sebagai rasa tanggung jawab saya, salah satunya saya akan melaporkan ini saya telah melaksanakan tugas dan ini bukti portofolio, katakan portofolio digitalnya seperti ini dari anak-anak. Saya kira itu Pak sebagai bukti saya bertanggung jawab atau komitmen saya bertanggung jawab. Bagus Pak, ya sangat-sangat baik Pak, sangat baik, sangat bagus ya. Saya kasih apresiasi ya, nih saya kasih jempol Bapak. Nah, Masya ternyata Allah, terima kasih banyak Pak. biasa dari permasalahan yang dihadapi dan bisa dilaksanakan sampai kepada tanggung jawab real di lapangan. Bagaimana Bapak memberikan pembelajaran yang bentuknya online Pak ya, yang sangat dimungkinkan. Karena Bapak tidak ada di sekolah tentu, andaikan tugas dari provinsi itu dilaksanakan. Nah ternyata dengan cara kita ngobrol begini Pak ya, Iya, iya. bahwa satu permasalahan itu mengalir, akhirnya cair gitu Pak ya. Iya, alhamdulillah Pak. Ini Cair saya karena dengan ngobrol iya, iya. atau dengan coaching seperti ini,
Bapak tadi mohon masukan. Nah, saya juga memberikan hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa Bapak jalankan. Ternyata dengan sendirinya eh, langkah-langkah itu Bapak terbuka ya, sangat Ya, terbuka. terima kasih banyak Pak. Ini persoalan ini yang saya hadapi memang sudah lama nih, karena memang dua kegiatan yang kadang bentrok ini juga kadang membuat saya juga merasa nggak enak terhadap teman-teman saya Pak. Tapi kemudian setelah saya sharing, setelah saya coaching kepada Bapak, ini ternyata memang alhamdulillah tercerahkan, Pak. Betul mengalir seperti air, dan alhamdulillah ini dari mulai tadi Bapak menyampaikan kepada saya, menanyakan tentang tujuannya apa. Oh ya, saya akhirnya tersadarkan. Oh, ternyata betul tujuan saya ini utamanya adalah guru yang mengajar, mengabdikan diri kepada murid. Kemudian Bapak mengidentifikasi juga, mengajak saya untuk mengidentifikasi, kemudian juga Bapak eh, mencerahkan saya, menyadarkan saya untuk bagaimana rencana tindak lanjut, rencana aksinya seperti apa. Akhirnya saya juga tergambar, oh iya berarti memang harus begini, harus begini. Kemudian yang terakhir juga Bapak menguatkan lagi kepada saya bagaimana cara untuk berkomitmen, bertanggung jawab untuk rencana aksi atau rencana tindak lanjut saya yang tadi saya sampaikan. Terima kasih banyak ini Pak. Ini hal yang sangat Sama, Pak. penting buat saya gitu, dan memang sangat tercerahkan Pak. Itu Pak. Mungkin Bapak juga kasih masukan lagi kepada saya mungkin Pak. Ya. Baik, Bapak, dari yang tadi Pak Ia jelaskan itu sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus tahapan-tahapannya, dari satu permasalahan yang seolah tertutup, membeku, nah kemudian terbuka dan mengalir. Akhirnya Bapak sangat dimungkinkan bisa melaksanakan dua kegiatan yang berbeda tempat, ya kan jarak pun jauh, tapi dua-duanya akan bisa dilaksanakan. Nah, Iya. di penghujung coaching kita nih Pak, di ujung coaching kita ini, mungkin ada apa ya, perasaan, bagaimana perasaan Bapak sebelum coaching, bagaimana perasaan Bapak pada saat, dan bagaimana sampai kepada akhir coaching itu, ditanggung jawab tadi yang Bapak sampaikan. Silakan Pak. Iya Pak. Sebelum saya coaching, saya memang ada hal-hal yang menurut saya ini harus dikeluarkan, karena ini masih berada di dalam pikiran saya, di dalam diri saya, yang memang ini mengganjal karena rasa ketidakenak hatian saya terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah. Walaupun rekan-rekan saya di sekolah tidak menyampaikan apapun, tidak komplain apapun. Artinya saya pribadi yang merasakan nggak enak terhadap teman-teman, terhadap rekan-rekan di sekolah. Tapi kemudian setelah saya menyampaikan, sharing, saya coaching ke Bapak, Bapak menyampaikan tahapan-tahapan yang kemudian membuat saya akhirnya tersadarkan, oh ternyata, oh iya benar juga begini nih, oh begini juga nih. Dan Bapak mengantarkan saya untuk ke tempat yang posisinya yang tadinya gelap jadi terang gitu Pak. Dan ini sangat-sangat luar biasa, saya tersadarkan terkait persoalan yang saya hadapin ini. Dan setelah tadi Bapak mengantarkan saya dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, sampai rencana aksi, sampai terakhir tadi tanggung jawabnya seperti apa, bentuk tanggung jawab saya terhadap persoalan saya ini, terhadap rencana aksi atau rencana tindak lanjut yang saya sampaikan. Dan itu membuat saya akhirnya, oh berarti kedepannya kalau ada permasalahan atau persoalan semacam ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus coaching, saya harus mengikuti coaching gitu, seperti yang tadi ke Bapak tadi. Itu saya kira Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, alhamdulillah Bapak, ternyata perasaan Bapak sangat mengalir juga ya,
akan meningkat dari mulai ada masalah, lalu pada saat coaching, dan kemudian di akhir coaching ini agak ada perubahan ya, ada perubahan yang signifikan. Nah, mungkin coaching kita cukup mungkin ya, Bapak merasa cukup mungkin ya, atau Iya Pak, sudahi saja Pak? iya saya sangat puas sekali hasil coaching ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Saya haturkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kapan waktu kita ketemu lagi Pak. Terima kasih Iya, banyak Pak. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Hia. Sukses terus ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Hia. Mudah-mudahan Bapak sehat dan bahagia selalu, serta sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Mohon maaf, saya minta waktunya. Kali ini saya menghadap Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian saya di sekolah, Pak. Nah, Ya, ya, sebagaimana kita kenal bahwa kegiatan ini atau penyampaian ini dari saya ke Bapak disebutnya coaching ya, Pak ya. Nah, saya mohon izin untuk coaching ke Bapak dengan harapan permasalahan yang saya hadapi di keseharian dalam pelaksanaan tugas-tugas di tempat kerja saya dapat tercerahkan, dan saya menemukan solusi-solusi yang lebih baik untuk pelaksanaan tugas ke depan. Kiranya iya. Bapak ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selamat malam juga, Pak. Ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya, Pak ya, ke sini. Mudah-mudahan ini bukan akhir silaturahmi, nanti bisa seterusnya juga silaturahmi. Ini Bapak Tatang nih, ada apa nih sebetulnya nih? Datang ke saya untuk coaching ini, ada permasalahan apa, Pak? Bisa Iya, Pak. sharing, Pak? Coba, Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak juga sudah berkenan, bersedia untuk menanyakan saya punya permasalahan apa. Begini Pak, di dalam tugas keseharian saya itu, saya ingin meningkatkan satu suasana atau satu situasi di dalam pembelajaran. Nah, yang selama ini pembelajaran yang saya laksanakan itu sifatnya sebut sajalah konvensional begitu Pak. Jadi menggunakan cara-cara lama begitu Pak. Cara-cara lama, kalau dalam ilmu atau dalam paradigma baru, dalam paradigma pendidikan atau paradigma pendidikan baru, sekarang itu kan banyak modelnya Pak ya, atau banyak pendekatannya, atau banyak konsep-konsep atau istilahnya. Misalnya ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Iya. Nyebutnya susah Pak. Iya. Berdiferensiasi. Nah, kemudian ada lagi mindfulness ya Pak ya. Mindfulness. Ada lagi belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, ini Pak, jadi permasalahan saya itu di beberapa bagian atau di beberapa materi ajar, saya belum bisa move on gitu Pak. Jadi cara-cara mengajar saya masih model-model konvensional itu Pak. Jadi belum bisa move on. Nah, dengan demikian, inginnya karena ngajar itu di dalamnya ada mendidik ya, ngajar yang di dalamnya ada mendidik itu. Nah, tentu setiap kali kita bertemu dengan murid, inginnya sih murid itu kedatangan saya bahagia gitu Pak. Mereka senang. Kalau saya tidak ada, mereka kehilangan. Nah, inginnya seperti itu Pak. Nah, Baik. tetapi ada beberapa kendala. Saya merasa
di beberapa bagian mengajar itu masih pola-pola lama begitu Pak, masih konvensional lah sebut saja. Nah Baik, untuk baik. ya barangkali Bapak bisa Iya, berikan jalan Pak untuk saya. iya, baik. Terima kasih, Pak Tatang. Ini permasalahan ini memang tidak hanya menimpa Pak Tatang mungkin ya. Jadi ada banyak juga dari kita sebagai guru yang kemudian mengalami hal demikian. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Pak Tatang itu sebagai guru mengajar anak nih tujuan utamanya mau seperti apa, Pak, tujuan utamanya? Dengan tadi misalnya Ya, pakai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan penuh kesadaran, mindfulness, dan lain-lain nih, pengen tahu nih saya, Pak. Bisa di-share, Pak, tujuan Bapak nih mengajarnya tuh apa sih sebetulnya gitu? Mangga, Pak. ya. Aduh, apa ya? Tapi saya bisa jelaskan begini Pak. Tentu saja saya menyadari betul ya, saya sebagai seorang guru mempunyai tugas pokok atau tugas pokok dan fungsi utama itu paling tidak 4 memang Pak. Ini saya sadari dan mungkin ini harus menjadi tujuan saya di dalam melaksanakan tugas pembelajaran atau tugas mengajar sebagai guru. Apa itu? Nah, yang pertama bahwa guru itu punya tupoksi merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi proses maupun hasil pembelajaran. Nah, kenapa demikian? Karena saya ini kan mengajar. Sebagaimana dari materi yang kita pelajari bahwa mengajar itu harus berpusat kepada murid. Nah, mendidik itu ya harus berpusat kepada murid. Nah, kalau yang saya pahami, berarti saya harus punya tujuan dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut itu harus berpusat pada murid. Nah, ini Pak nih. Nah, yang tadi saya awal sampaikan permasalahannya adalah inginnya sih seperti itu ya, inginnya apa? Memeluk gunung gitu. Harapannya besar. Tetapi terkadang di kelas faktanya lain, yang terjadi itu lain gitu, Pak. Nah, bahkan Iya, saya juga merasa apakah saya ini sudah betul-betul berpusat pada murid atau belum gitu ya. Apakah saya sudah berpihak kepada mereka atau belum? Nah, tapi saya merasa belum sepenuhnya memang pembelajaran yang terdiferensiasi, pembelajaran yang mindfulness misalkan Pak. Nah, tapi di beberapa kelas lain juga sudah sih ya. Kita tanya misalkan anak bagaimana pembelajaran hari ini, nah ternyata mereka senang. Nah, tapi nah, untuk yang lebih spesifik bahwa saya ingin mengajar berpihak kepada murid dengan tugas pokok dan fungsi yang 4 tadi itu Pak, nah saya suka masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Itu Pak. ya Itu baik, baik. di Masya antara. Allah ini sebetulnya tujuannya sangat luar biasa ya, Pak ya. Pak Tatang ini luar biasa tadi sudah menyampaikan tujuannya seperti itu. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan, tapi ada kendala-kendala nih, walaupun sebagian-sebagian udah nih terimplementasikan. Nah, yang untuk terkendala ini saya coba identifikasi ya, Bapak ya. Saya ajak Bapak untuk mengidentifikasi itu kira-kira kendala-kendala yang Bapak hadapi itu seperti apa sih? Gitu. Ya, Pak. Sharing Pak, sharing biar nanti Ya, kita bisa aduh, tahu juga nih gitu. Kan tadi Bapak menyampaikan kendala-kendalanya tuh. ya Pak ya. Mangga Pak. Aduh, apa ya? Nah, saya ini dulu Pak ya. Saya coba identifikasi dulu nih. Kendala-kendala yang sering terjadi di dalam kegiatan pembelajaran terutama. Nah, ini mungkin bisa dikelompokkan seperti ini, Pak. Ada kendala internal, ada kendala eksternal. Nah, kalau kendala internal dalam diri saya, Pak ya, ini biasanya terkait dengan manajemen waktu.
Untuk apa? Manajemen waktu untuk membuat diantaranya ya, untuk membuat bahan ajar misalkan Pak, atau untuk membuat PowerPoint misalkan. Nah nanti ada lagi, jadi kita merasa waktu itu berpacu gitu Pak. Nah kalau kita fokus membuat bahan ajar terus gitu ya. Nah atau ketika kita sedang membuat itu terpotong Pak, harus ngajar gitu ya. Terpotong kalau sekarang ada kegiatan CGP. Nah sehingga kita tidak bisa fokus di situ Pak. Jadi inginnya sih membuat bahan ajar yang bagus, yang menurut kita nanti ketika diajarkan itu, dipakai mengajar itu menarik gitu Pak. Anak merasa senang, anak merasa tertantang, anak merasa terberdayakan gitu Pak. Nah ternyata untuk membuat bahan ajar saja, saya merasa kadang-kadang apa ya, pekerjaan itu e, bertumpuk gitu Pak ya. Nah itu Pak yang pertama. Ya. Yang kedua dari sisi murid Pak, dari sisi murid. Maaf tadi internal Pak ya. Iya, Dari iya, iya. internal itu ada yang dari murid, ada juga yang dari lembaga. Nah, kalau yang dari murid misalnya, kan latar belakang mereka itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi ketika mereka datang ke kelas, belajar, maka perhatian mereka pun sama. Tidak semuanya fokus, Pak, gitu. Ada Hmm. yang cuek, ada tentu ada yang serius gitu ya. Ada juga yang humoris, ada juga yang eh, senang bicara, ada juga yang suruh nanya aja susah gitu Pak. Nah, iya, betul, Yang betul. ketiga, ini kaitannya dengan kendala eksternal Pak. Nah biasanya misalkan di kelas itu belum dipasang infocus, berarti kita kan harus bawa infocus sendiri Pak kalau pakai PPT. Nah, atau belum ada jaringan listrik misalkan Pak. Nah, kalau di saya kalau listrik alhamdulillah sudah ada. Nah, kalau infocus juga kan nanti harus ada apa namanya pasangannya Pak ya. Harus ada layar atau papan tulis yang warna putih, whiteboard. Iya, Nah, ini juga bagian dari kendala Pak. Nah, oleh baik. karena itu barangkali Bapak bisa mencerahkan nih dari masalah-masalah yang menurut saya teridentifikasi seperti itu Pak. Baik. Aduh, luar biasa ya Pak ya. Tadi setelah Bapak mengidentifikasi, ternyata kendalanya ada dua ya, internal dan eksternal. Ya, Internal terkait manajemen waktu, kedua terkait dari diri siswanya atau diri muridnya, yang ketiga dari eksternal berarti tentang sarana atau fasilitas ya Pak ya. ya, Media pembelajaran gitu ya. Saya kira tadi Bapak menyampaikan juga terkait beberapa model pembelajaran, termasuk juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bapak udah tahu apa namanya teori-teori tentang itu ya Pak ya? ya, Kayaknya yang lebih tahu saya kira tentang kendala-kendala yang tadi teridentifikasi itu Bapak mungkin Pak punya rencana gitu, rencana aksi atau rencana tindak lanjut yang kira-kira bisa menyelesaikan kendala-kendala Bapak nih. Apakah misalnya dari time management atau manajemen waktu itu Bapak harus seperti apa gitu. Terus terkait fasilitas juga Bapak harus seperti apa. Kayaknya Bapak bisa share tuh, Pak. Rencana nih kira-kira untuk menyelesaikan itu, Pak. Silakan, Pak. Pak. baik. Terima kasih Pak. Bapak sudah menghantarkan bagaimana saya harus membuka ruang apa ya, ruang pemikiran kembali begitu. Nah, setelah tadi saya identifikasi, kira-kira yang harus saya rencanakan itu, misalkan tadi tentang membuat bahan ajar Pak ya. Bagaimana kita membuat bahan ajar yang menarik. Nah, andaikan misalkan saya belum tahu, kayaknya saya harus bertanya berarti ya ke yang sudah tahu gitu Pak ya. Misalkan Pak Ahya gimana nih cara membuat PowerPoint yang bagus gitu ya. Ya, bisa Nah, bisa Pak oh itu. nanti Bapak harus bersedia nih kalau saya tanya. Ya. Iya. Nah, kemudian kendala lain misalkan eh, bagaimana andaikan di kelas tidak ada infokus. Ya. Nah, kalau ini kayaknya masih bisa
biasanya kan anak-anak sekarang tuh pada bawa HP, Pak, dan memang kebetulan di sekolah saya tidak dilarang. Eh, Kayaknya mah HP ini bisa dijadikan sebagai alat, Pak, sebagai alat pembelajaran. Jadi medianya PowerPoint, lalu boleh saya masukkan ke YouTube misalkan, kalau itu nanti bentuknya video, atau kalau PPT biasa, bisa saya kirim langsung ke grup ah, murid. Nah, jadi nanti murid, admin murid itu Pak, grup murid men-share ya ke teman-temannya. Nah, kayaknya seperti itu. ah, Jadi walaupun tidak ada infokus atau tidak ada layarnya, bahkan tidak ada listrik sekalipun di satu kelas, anak masih tetap bisa belajar dari bahan ajar yang kita buat gitu Pak. Dan nah, kita tidak repot bawa sound system, bawa infokus, bawa layar gitu Pak ya. Jadi iya. cukup kita bawa HP, dalam HP kita tuh kita sharekan ke grupnya, ke grup kelas, nanti dari admin kelas itu di-share ke teman-temannya. Nah, anak sudah bisa belajar. Cuma ini juga biasanya ada kendala. Ada anak misalkan yang HP-nya belum Android gitu, Pak. Cinit-nit istilahnya, Pak. Iya, HP-nya iya, iya. Iya. ada juga HP-nya bagus, tapi nggak punya kuota, Pak, katanya gitu ya. Nggak punya kuota, Pak. HP-nya bagus, tapi nggak punya kuota. Nah, ini juga ada solusi. Kalau misalkan murid salah satunya tidak punya kuota, walaupun HP-nya bagus, untuk download kan kalau yang pertama, kecuali kalau memang sudah di-download tinggal dibuka aja. Nah, saya Baik. sarankan kemungkinan akan saya sarankan kalian bergabung saja dengan teman yang bawa HP dan punya kuota gitu. Nah, ada Baik. pun yang ketiga, Bapak mengenai Murid, sarana permasalahan murid. ya, mengenai sarana, Pak. Murid ya. Ya, Ya, permasalahan murid murid. yang betul, murid yang latar belakangnya berbeda-beda. Nah, ini akan kita arahkan, ini sangat potensial sepertinya, Pak, untuk diarahkan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu sepertinya, Pak. Nah, lalu bagaimana? Berdiferensiasi itu kan sesuai dengan hobinya, Pak ya. Bisa juga sesuai dengan Kebutuhan. kemampuan. Iya. Nah, apa contohnya? Sebelumnya contohnya yang tadi. Bagi anak yang bawa HP dan kuotanya ada, dia kan bisa buka sendiri. Nanti bagi anak yang tidak punya HP, dia duduknya bergabung dengan temannya yang punya HP atau punya kuota. Nah, ini kan sudah berdiferensiasi juga kan ya Pak ya? Ya, betul, betul, betul. Kemudian yang berikutnya, bagi anak yang eh, punya HP dan punya kuota, itu nanti bisa menjadi apa namanya? Bisa sebagai mentor yang membantu teman-temannya. Nah, andaikan misalkan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan diskusi, satu kelompok 5 orang, lalu yang 2 punya HP, yang 3 tidak. Nah, maka yang 2 ini bisa saja membacakan ke teman-temannya gitu, Pak. Betul, Nanti betul. teman-temannya yang lain mendengarkan sambil mencatat. Nah, ini kan berdasarkan diferensiasi berdasarkan apa nih? Kemampuannya, Pak ya. Kemampuan ekonomi atau latar belakang ekonomi. Ini konten atau proses mungkin, Pak ya. Ya, proses. Diferensiasi proses gitu. Nah, sekarang terbuka, Pak, terpikirkan oleh Nah, saya. Jadi ketika Bapak tadi alhamdulillah. menyampaikan terbuka nih. Sebelumnya Aduh, saya agak, alhamdulillah. iya, ya mana nih kalau nggak ada infokus, saya udah bikin PPT susah-susah Nah, gitu ya. ya. Infokus nggak ada. Nah, ternyata sekarang kemungkinan seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak ada Al- infokus, lah HP aja kita gunakan. Mungkin Alhamdulillah. barangkali Bapak bisa memberikan jalan lain Al- lagi. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ini Bapak sudah tadi melaksanakan menuangkan dalam sebuah rencana aksi ke depan permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak hadapi. Salah satunya tadi terkait dengan time management, membuat RPP dan lain-lain, waktunya disibukkan ke situ. Bapak menyampaikan sendiri solusinya tadi, alhamdulillah, termasuk juga anak-anak tadi yang berbeda-beda ini, ternyata Bapak malah
bagus sekali tadi, luar biasa Pak. Itu Bapak menyampaikan tentang ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi awal Bapak menyampaikan ini gimana? Tadinya konvensional terus nih. Ya, padahal ada model A, model B, model C dan Bapak tadi menyampaikan sendiri di rencana aksi tadi. Alhamdulillah termasuk juga tadi masalah infokus kalau sarana atau fasilitas yang kurang ternyata luar biasa. Ini udah di luar dari konvensional Pak. Bapak nih tadi tuh luar biasa. Nah, sekarang Pak, Saya tidak menyadari itu, Pak. nah, Karena tidak. alhamdulillah Pak ya. Jadi sekarang terakhir nih Pak, Bapak Ya, tadi Pak. sudah menyampaikan masalahnya pembelajaran konvensional terus nih, pengen berubah nih kan gitu. Terus juga Bapak menyampaikan kendala-kendalanya melalui identifikasi tadi. Terus juga Bapak tadi menyampaikan rencana yang sangat luar biasa tadi Bapak sampaikan. Nah, sekarang kira-kira nih Pak, bentuk komitmen atau tanggung jawab Bapak terkait tadi yang Bapak sampaikan itu supaya lebih kuat nih Pak. Silakan Pak. Ya, 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 terima kasih, Pak. Nah, tadi yang rencana aksi itu ini harus dilaksanakan dengan rencana tindak lanjut yang sesungguhnya, Pak ya. Nah, mungkin di dalam membuat bahan ajar yang menarik atau yang menantang, yang mengajak anak untuk aktif kreatif, baik itu bentuknya PPT maupun video, sepertinya saya harus menyediakan waktu khusus, Pak. Misalkan di kala kelas kosong atau tidak ada jam pelajaran, nah saya harus berkomitmen sepertinya ini, dan insya Allah saya akan komitmen kepada diri saya, waktu-waktu luang itu akan saya gunakan diantaranya untuk membuat bahan ajar yang menarik itu, Pak. Jadi selain untuk merencanakan, mengevaluasi, nah maka saya berkomitmen untuk membuat bahan ajar di setiap waktu-waktu luang saat saya di sekolah gitu, Kak. Nah, kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang menghamba kepada murid, supaya murid semuanya merasa merasa senang, merasa terpenuhi apa yang dibutuhkannya, maka saya akan mencoba apa yang mereka tidak memiliki, nah disandarkan kepada temannya yang memiliki. Kemudian yang memiliki nanti dia mempunyai tugasnya apa gitu, Pak, supaya dia bisa membagi manfaat kepada teman-teman yang tidak memiliki. Nah, lalu begitu juga dengan kendala di sekolah yang misalkan tidak ada infokus ya, Pak ya. Nah, ini saya akan menekankan kepada murid bahwa yang punya HP gunakan semaksimal mungkin untuk digunakan pembelajaran. Jadi bukan sekedar untuk game dan lain-lain, Pak, gitu. Nah, sehingga ya harapannya pembelajaran saya ke depan bisa lebih menarik, menantang, dan lebih membahagiakan. Jadi anak-anak aktif kreatif tapi senang juga gitu, Pak. Ada Masya gembiranya Allah. juga. Ya. Nah, harapannya secara tanggung jawab itu demikian, Pak, inginnya. Nah, Masya Allah. jadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru merencanakan, nah pasti rencananya kan harus sudah seperti itu, Pak ya. Harus sudah aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian mengajarnya juga harus seperti itu. Dalam evaluasi pun bentuk-bentuknya harus yang aktif, kreatif, dan menyenangkan juga. Begitupun pada saat saya tindak lanjut. Kira-kira Baik, demikian, Bapak baik, yang bisa saya jelaskan, Pak. baik. Terima kasih banyak ini Pak Tatang. Luar biasa ini tadi menyampaikan dari awal tujuan sampai terakhir tanggung jawabnya luar biasa. Nah ini sudah keluar semua tadi ya Pak ya, Alhamdulillah. Saya pengen tahu Pak sedikit Baik, saja 1 menit mungkin ya Pak ya. Apa perasaan Bapak nih? 1 menit saya Pak. Perasaan ya. Bapak sebelum coaching atau yang kedua proses coaching dan yang terakhir setelah coaching ini perasaan Bapak seperti apa? 1 menit ya Pak ya, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Perasaan saya, ya, siap Pak. Perasaan saya sebelum coaching merasa sumpek gitu Pak. Sumpek, merasa jumud ya atau
saya merasa tidak mengalir gitu. Aduh, harus gimana ini? Kok perasaannya kerja itu dak-dikduk gitu ya, mepet-mepet gitu Pak, mepet-mepet. Nah, ternyata setelah coaching, Bapak memberikan jalan, Bapak mengajak saya untuk mengalirkan permasalahan dan menunjukkan gimana Pak atau rencana apa, coba Bapak identifikasi bagaimana tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Nah, dengan Bapak cara demikian, Bapak menghantarkan saya pada satu pencerahan, Pak. Nah, sehingga saya merasa bahagia bahwa, oh iya, ternyata kalau yang satu tidak bisa, kita bisa cari jalan yang lain gitu, Pak. Dengan model ini nggak bisa, atau dengan pendekatan ini nggak bisa, ternyata kita masih bisa dengan pendekatan lain. Nah, setelah coaching, saya merasa tercerahkan, Pak. Jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Pak Hia, saya sudah dicerahkan, saya sudah Bapak bawa, sehingga permasalahan saya ini mengalir bagaikan air gitu Pak, mencair. Masya Allah. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini juga semuanya sebetulnya kembali kepada Bapak ya Pak ya. Bapak sudah menyediakan waktu untuk coaching bersama saya. Bapak sudah mengeluarkan apa-apa yang menjadi persoalan dan alhamdulillah. Tadi juga Bapak terakhir menyampaikan tentang perasaan Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak ini luar biasa tadi menyampaikan solusi-solusinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa silaturahmi lagi, kita bisa sharing lagi persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.